Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak mentor, kakak-kakak kos, dan teman-teman KLA dari batch 9. Perkenalkan, nama saya Salvina Maharani atau biasanya disapa sebagai Ara. Jadi di sini saya akan mereview film The Terminal, yaitu film keluaran tahun 2004 yang diperankan oleh Tom Hanks. Jadi Tom Hanks itu berperan sebagai aktor atau tokoh utama yang bernama Viktor Navirsky. Nah, The Terminal itu bukan film yang serius banget gitu loh guys. Jadi filmnya itu bergenre romcom alias romance komedi, karena di dalamnya ada romance terus ada komedinya juga. Nah, satu fakta unik tentang film The Terminal ini merupakan film yang berdasarkan dari kisah nyata atau terinspirasi dari kisah nyata dari seseorang yang bernama Mehran Karimi Naseri, yaitu pria dari Iran yang terjebak di bandara Charles de Gaulle atau di bandara di Paris. Jadi si Mehran ini tuh hidup selama 18 tahun di bandara Gaulle atau bandara Paris dari tahun 1988 sampai 2006. Nah, Mehran itu terjebak selama 18 tahun di bandara karena ada masalah dokumen perjalanan. Nah, meskipun film The Terminal ini tuh nggak sama persis kayak kisah nyatanya atau ada perbedaan secara signifikan, karena kalau di film si Victor ini tuh nggak tinggal yang sampai 18 tahun gitu, tapi tinggal tuh cuma berbulan-bulan, kalau nggak salah 6 bulan atau 9 bulan gitu. Nah, itu tuh cuma gara-gara masalah dokumen perjalanannya dia tidak valid. Jadi si Viktor Navirsky ini tuh merupakan pria asal dari negara fiktif yang negara fiktifnya itu bernama Krakozia. Nah, jadi pas dia tiba di New York, jadi nih awal film itu si Viktor ini tiba nih di New York dan dia ngurus dokumen nih, ngasih paspor atau dia ngasih paspornya, dan ternyata paspornya itu nggak valid. Nah, kebetulan si Viktor ini bukan sosok yang berbahasa Inggris lancar, bukan fluently English, jadi dia tuh masih pakai bahasa dari negara fiktifnya, yaitu Krakozia. Nah, dia tuh nggak ngerti nih apa yang diomongin sama petugas bandaranya. Pas petugas bandaranya tuh bilang kalau paspornya tuh nggak valid. Nah, akhirnya dia dibawa ke petugasnya. Petugasnya atau apa ya, pokoknya tuh dia opsir pengawas gitu deh. Nah, opsir pengawasnya tuh ngasih tahu kalau Krakozia ini tuh lagi perang dan status negaranya tuh nggak jelas. Jadi si Victor ini tuh dibilang kamu tuh udah nggak punya keluarga negaraan loh, kamu udah nggak punya negara dan nggak bisa diterima di New York karena paspornya pun juga udah nggak valid. Nah, tapi Victor tuh kurang mengerti, tapi dia tuh paham kalau ternyata dia nggak boleh keluar dari terminal. Jadi dia tuh paham bahasa Inggris yang dasar-dasar gitu guys, kayak misalnya dia paham kata set, terus kata not acceptable, terus nggak paham juga pasport, terus it gitu-gitu, pokoknya bahasa Inggris dasar. Nah, pas dia tuh dioper ke ruang transit. Nah, ruang transit ini tuh yang isi sebelum keluar dari pintu buat menuju ke New York. Nah, di ruang transit ini kan banyak nih, ada restoran-restorannya. Jadi adegan pertama yang menarik bagi saya itu ketika si Victornya ini tuh belajar bahasa Inggris, yaitu ketika dia membaca brosur atau nonton berita atau nonton berita di televisi, itu dia berusaha baca tulisan-tulisan bahasa Inggrisnya itu loh. Dia berusaha memahami itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari film itu dari awal sampai akhir, di awal-awal itu Victor tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau ada orang ngomong bahasa Inggris tuh dia cuma oh ya Tuesday, misalnya dia tuh cuma ngerti bahasa Inggris yang dasar. Tapi makin lama makin filmnya berjalan dari tengah sampai akhir gitu loh, dia lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, itu yang menarik bagi saya karena si Victor ini belajar bahasa Inggris secara otodidak. Yang kedua, ada tokoh perempuan namanya Amelia. Jadi Amelia ini tuh seorang pramugari. Nah, Amelianya ini tuh terjatuh dia tuh jatuh. Nah, heels sepatunya tuh patah. Pas heels sepatunya patah, si Victor mungut patahan heels itu, terus ngasih ke Amelia, ngasih tahu ini punya kamu loh. Nah, habis itu si Amelia bilang makasih, dan Amelia kan lagi buru-buru juga ya, kan dia mau nyamperin pacarnya. Nah, sama Victor dikasih voucher di Payless Shoes. Pokoknya intinya dikasih voucher buat ngambil sepatu baru yang ada di toko sepatu yang ada di terminal itu. Nah, si Victor tuh juga ngasih tahu nanti pakai sepatunya yang rendah aja, biar maksud dia tuh biar si Amelianya nggak jatuh lagi. Nah, yang ketiga, pas malam tiba, si Victor ini tuh pintar gitu menurut saya, dan juga cukup unik caranya ya. Dia nyusun bangku-bangku di terminal buat jadi tempat tidurnya. Nah, si Victor ini juga ngambil gerbang yang agak ujung ke sana untuk sebagai tempat tidur dia. Nah, yang keempat, kan si Victor itu pas mau dipindahin ke ruang transit
internasional itu kan dia tuh dikasih kertas-kertas voucher kayak itu voucher makan malam, makan siang, makan apa breakfast, lunch, dinner gitu. Nah tapi itu tuh pas dia bukan nolongin Amelia, pas dia apa ya lupa, pokoknya si voucher ini kebuang lah ke tong sampah, dibersihin sama tukang bersih-bersih. Nah pas dia mau ngambil, karena dia waktu itu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, jadinya itu voucher terpaksa kebuang. Nah dia jadi dia tuh nggak bisa makan nih, punya dia nggak punya apa-apa lah untuk makan dan dia tuh kelaparan juga. Nah dia lihat orang naruh troli bagasi dan dapat duit 25 sen. Nah akhirnya dia coba nih, dia balikin pertama tuh pelan-pelan dulu, dia balikinnya 2. Pas dia balikin 2, dia dapat duit, terus dia beli burger di Burger King. Nah terus besok-besokannya dia melakukan itu sebagai sumber dia nyari duit nih, sebagai sumber dia nyari duit untuk dia makan. Itu yang tadi keempat. Yang kelima itu karena si tiba-tiba ada petugas yang ngeberesin troli bagasi itu, jadinya si Victor ini kehilangan sumber duitnya dong. Akhirnya dia kenalan sama temennya itu namanya kalau nggak salah Gupta atau siapa, bukan Gupta, pokoknya yang bajunya oranye, maaf lupa namanya, yang baju oranye, temennya yang baju oranye itu dia naksir sama salah satu opsir perempuan yang biasanya tuh di ngecap surat atau formulir biar paspor atau visa-nya tuh valid gitu, maksudnya buat keluar dari terminal itu. Nah terus si baju oranye ini tuh minta tolong sama Victor buat nanya-nanya lah kayak apa sih kesukaan si cewek ini, terus si cewek ini tuh suka makan apa, suka nonton apa, atau pokoknya apalah favoritnya, dan dia tuh suka sama pria yang kayak apa. Nah dengan imbalan si Victor dikasih makanan. Nah itu menurut aku cara unik Victor untuk bertahan hidup ya. Dia bisa tapi dia tuh juga nggak yang, menurut aku sih dia nggak yang terlalu berharap dapat makanan juga sih di situ posisinya, karena ternyata dia juga membantu. Terus di sini tuh cara bagian uniknya juga si Victor tuh pas kenalan sama si baju oranye ini belum yang lancar banget gitu loh ngomong bahasa Inggrisnya, tapi dia bisa berkomunikasi sama temennya walaupun, dan temennya itu juga nggak ngehujat yang gimana-gimana, jadi mereka tuh berusaha saling memahami, yang lama-lama Victor tuh lancar bahasa Inggrisnya. Nah kalau yang keenam itu pas si Amelia jatuh kepleset karena nggak baca papan kalau itu tuh lantainya basah, tapi sama si Victor ditolongin, terus dikasih tahu ini tuh ada papan tulisan itu tuh lantainya basah loh. Nah itu tuh sebenarnya perbuatan iseng pembersih tukang bersih di terminal itu yang nanti jadi temannya Victor juga, tapi lupa namanya, pokoknya bapak-bapaknya tuh udah tua. Nah dia tuh bilang kalau orang Amerika tuh nggak pernah baca papan-papan itu gitu, jadi dia tuh iseng dan itu adalah hiburan bagi dia, sama Victor diomelin terus dikasih tahu gitu, dinasihatin. Kalau adegan yang ketujuh yang menarik itu pas si Victor itu awalnya kayaknya sih iseng, di mataku dia iseng ngecat kayak gitu, terus pas besokan paginya dilihat sama para tukang yang akhirnya si Victor dikasih pekerjaan itu. Jadi Victor kerja sebagai kuli bangunan gitu loh, yang dia ngecat terus dia dia ngecat lah intinya. Itu adalah sumber dia penghasilan dia lagi, dia dapat penghasilan dari situ lagi. Yang kedelapan, karakter Victor tuh karakter yang dia tuh nggak sombong dan mau belajar sih, dia tuh mau mencoba, dia mau belajar. Oh ya, kalau adegan ke-8 yang menarik itu pas dia diminta tolong untuk komunikasi sama orang asal dari Rusia. Jadi intinya tuh satu bahasa sama si Victor, tapi cuma beda dialek doang. Nah jadi si orang yang di bandara ini tuh kayak dia ngamuk-ngamuk, dia tuh mau bawa obat buat ayahnya yang sekarat, tapi karena nggak ada surat izinnya nggak dibolehin nih sama petugas di bandara, karena itu jatuhnya ilegal kan, masukin barang kayak gitu harus ada surat izinnya. Nah sama Victor tuh dikasih tahu itu tuh obat buat ayahnya, hasil ngobrol. Nah karena si Victor itu kan sebelumnya kan dia sering isi form untuk keluar dari New York ya, jadi dia tuh tahu kayak dia tuh tahu jenis-jenis form itu, tapi si Victor bilangnya nggak tahu. Nah akhirnya si orang ini tuh ditangkap dengan catatan obatnya ditinggal, dan dia dia boleh naik pesawat atau balik lah, intinya boleh bawa obat itu pas surat izinnya udah dapat dari dokter atau dari mana. Tapi akhirnya sama Victor bilang itu tuh obat buat kambing gitu. Nah soalnya kalau obat buat kambing itu tuh boleh dibawa tanpa ada surat izin. Nah pas si petugas bandaranya kan tahu kalau si Victor ini bohong, akhirnya ditanya langsung sama si orang ini tuh obat buat apa sebenarnya.
akhirnya dia put obat kambing dan dia berhasil bawa obat itu yang sebenarnya itu tuh buat ayahnya yang lagi sekarat. Nah terus akhirnya si Victor ini tuh kayak domain kayak bilang, lu tuh sebenarnya tahu ya kalau misalnya obat buat hewan tuh nggak perlu surat izin. Kalau 9 itu karena dia nolongin yang tadi itu yang obat kambing tadi, semua orang yang kayak dia petugas-petugas yang kayak dia dagang-dagang di bandara itu tuh jadi respect sama si Victor, jadi baik. Yang tadinya nggak peduli dan cuekin Victor jadi peduli sama Victor, jadi berteman baik sama Victor. Nah tapi yang ke-9 itu adegan yang menariknya adalah si Victor tuh nggak pernah berhenti buat coba setiap hari ngisi form untuk keluar dan masuk ke New York. Dia tuh nggak pernah nyerah dan nggak pernah kehilangan harapannya kalau suatu saat nanti dia bisa masuk ke dalam New York. Enggak, maksudnya dia bisa keluar dari terminal itu. Yang ke-10 adalah dia mau dia senang membantu orang lain meskipun keadaan dia tuh juga dibilang baik enggak, dibilang miris tuh juga enggak. Jadi dia tuh kayak misalnya nih kayak Amelia yang kepleset ditolongin, dan itu kan Amelia doang, kayak orang-orang yang butuh pertolongan tuh ditolongin. Kayak waktu itu nih adegan ke-10 itu pas si Victor kehilangan, adegan 10 favorit aku yang termasuk favorit aku tuh pas si Victor kehilangan voucher itu. Karena dia kehilangan voucher itu akibat dia lagi duduk nih, lagi nyusun vouchernya, lagi ngeliatin nih voucher apa aja sih isinya. Terus belakang dia ada perempuan yang lagi kesusahan nutup koper, tolongin sama dia walaupun kopernya rusak karena dia, cuman itu sih dia mau nolongin orang lain, dia senang banget. Jadi kesimpulan film The Terminal adalah film ini tuh karena dia berdasarkan kisah nyata, jadi kita dapat sih bukan atmosfer apa ya, kayak rasa-rasa hidup di bandara tuh. Kalau di film di terminal itu tuh yang nggak semenyedihkan itu karena masih banyak makanan enak ya, kayak Burger King gitu-gitu loh, kayak isinya bagus-bagus juga dan bersih-bersih juga kan, cuma mungkin tempat tidurnya aja sih yang itu. Terus juga ada kisah-kisah romansanya antara Victor dengan Amelia, walaupun Amelia ini masih belum bisa lepas dari hubungannya yang rumit, padahal Victor tuh jatuh cinta sama si Amelia, dan Amelia itu juga sempat taksir lah ya sama si Victor. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ketidakjelasan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.